Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia hidayahnya dan rahmatnya sehingga saya dapat duduk di sini untuk mempresentasikan hasil makalah saya. Dan tak lupa pula kita sanjungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW telah membawa kita dari zaman jahiliyah dan menuju zaman yang kita rasakan sampai sekarang ini. Baik, perkenalkan, nama saya Emalia dan tujuan saya di sini adalah untuk mempresentasikan hasil makalah saya berjudul Tafsir Ayat-ayat tentang Potensi Hidup Manusia. Baik, saya mulai dari pembahasannya. Potensi diri merupakan kemampuan yang baik belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau penggunaan secara maksimal. Manusia menurut agama Islam adalah makhluk Allah yang berpotensi. Dalam Al-Quran ada 3 yang menunjukkan pada manusia, yang digunakan adalah bashar, insan atau nas, dan bani Adam. Kata bashar diambil dari akar rakyat yang berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Dari kata itu muncul juga kata basyara yang artinya kulit. Jadi manusia disebut bashar karena kulitnya tampak dan jelas dan berbeda dengan kulit binatang. Manusia dipilih oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Alasan mengapa dipilih sebagai khalifah karena manusia memiliki berbagai potensi. Baik, poin B, macam-macam potensi manusia. 1. Potensi fisik. 2. Potensi mental intelektual. 3. Potensi sosial emosional. 4. Potensi mental spiritual. 5. Potensi daya juang. Beberapa potensi manusia menurut agama Islam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. 1. Potensi akal. 2. Potensi roh. 3. Potensi kalbu. 4. Potensi fitrah. 5. Potensi nafs. C. Ayat-ayat tentang potensi manusia. Dalam surat Ar-Rum ayat 30, surat ke-30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka berhadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tafsirnya, setelah memaparkan bukti-bukti keesaan dan kekuasaan Allah serta meminta Rasul dan umatnya bersabar dalam berdakwah. Melalui ayat berikut, Allah meminta agama yang sesuai fitrah. Maka hadapkanlah wajahmu, yakni jiwa dan ragamu dengan lurus kepada agama Islam. Itulah fitrah yang Allah, Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Manusia diciptakan oleh Allah dengan bekal fitrah berupa kecenderungan mengikuti agama yang lurus. Agama tauhid, inilah asal penciptaan manusia dan tidak boleh ada seorang pun yang melakukan perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus.
agama tauhid, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui dan menyadari bahwa mengikuti agama Islam merupakan fitrahnya. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan artinya, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Tafsir. Ayat-ayat yang selalu berbicara tentang kisah Nabi Musa dan Bani Israel dengan mengingatkan mereka tentang perjanjian yang bersifat khusus. Di sisi ini, Allah menjelaskan perjanjian yang bersifat umum untuk Bani Israel dan manusia secara keseluruhan, yaitu dalam bentuk penghambaan. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari generasi selanjutnya, dan kemudian Dia memberi mereka bukti-bukti ketuhanan melalui alam raya ciptaannya, sehingga dengan adanya bukti-bukti itu secara fitrah, akal dan hati nurani, mereka mengetahui dan mengakui kemahaesaan Tuhan. Karena begitu banyak dan jelasnya bukti-bukti keesaan Tuhan di alam raya ini, seakan-akan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu, peliharamu dan sudah berbuat baik kepadamu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi bahwa Engkau Maha Esa. Dengan demikian, pengetahuan mereka akan bukti-bukti tersebut menjadi suatu bentuk penegasan, dan dalam waktu yang sama pengakuan akan kemahaesaan Tuhan kami lakukan dengan demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak lagi beralasan dengan mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini, tidak tahu apa-apa mengenai keesaan Tuhan. Dalam ayat ini Allah menerangkan tentang janji yang dibuat pada waktu manusia dilahirkan dari rahim orang tua ibu mereka secara turun-menurun, yakni Allah menciptakan manusia atas dasar fitrah. Allah menyuruh roh mereka untuk menyaksikan susunan kejadian diri mereka yang membuktikan keesaannya. Keajaiban proses penciptaan dari setetes air mani hingga menjadi manusia bertubuh sempurna dan mempunyai daya tanggap indera dengan urat nadi, sistem urat saraf yang mengagumkan. Dan sebagaimana berkata Allah kepada roh manusia, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka menjawablah roh manusia, benar, Engkaulah Tuhan kami. Kami telah menyaksikan. Jawaban ini merupakan pengakuan roh pribadi manusia sejak awal kejadiannya akan adanya Allah yang Maha Esa, yang tiada Tuhan lain yang patut disembah kecuali Dia. Dengan ayat ini Allah bermaksud untuk menjelaskan kepada manusia bahwa hakikat kejadian manusia itu didasari atas kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Sejak manusia dilahirkan dari rahim,
orang tua mereka. Ia sudah menyaksikan tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kejadian mereka sendiri. Allah berfirman pada ayat lain, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Surat Ar-Rum ayat 30. Fitrah Allah maksudnya ialah tauhidnya. Rasulullah SAW bersabda, tak seorang pun yang dilahirkan kecuali menurut fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana halnya hewan melahirkan anaknya yang sempurna telinganya. Adalah kamu ketahui ada cacat pada anak hewan itu. Riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Hurairah. Rasulullah dalam hadits qudsi, sesungguhnya aku ciptakan hambaku cenderung ke agama tauhid, kemudian datang kepada mereka setan-setan dan melingkan mereka dari agama tauhid mereka, maka haramkanlah atas mereka segala sesuatu yang telah kuhalalkan bagi mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Iyad bin Himar. Penolakan terhadap ajaran tauhid yang dibawa Nabi itu sebenarnya perbuatan yang berlawanan dengan fitrah manusia dan dengan suara hati nurani mereka. Karena itu tidaklah benar manusia pada hari kiamat nanti mengajukan bahwa mereka alpa, tak pernah diingatkan untuk mengesahkan Allah, fitrah mereka sendiri. Dan ajaran Nabi senantiasa mengingatkan mereka untuk mengesahkan Allah dan menaati seruan Rasul serta menjauhkan dari syirik. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butunil ummahatikum la ta'lamuna syai'an waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun, yang artinya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Tafsir, Allah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui, tidak ada yang luput dari pengetahuannya, dan di antara bukti kekuasaan dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, baik tentang dirimu sendiri maupun tentang dunia di sekelilingmu. Dan Dia memberimu pendengaran agar dapat mendengar bunyi, penglihatan agar dapat melihat objek, dan hati nurani agar dapat merasa dan memahami. Demikianlah Allah menganugerahkan itu semua kepadamu agar kamu bersyukur. Surat Al-Isra ayat 36, surat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والأبصار والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا, yang artinya janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Tafsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kaum muslimin mengikuti perkataan perbuatan yang tidak diketahui kebenarannya. Larangan ini mencakup seluruh kegiatan manusia itu sendiri.
baik perkataan maupun perbuatan. Untuk mendapat keterangan lebih jauh dari kandungan ayat ini, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat dari kalangan sahabat dan tabi'an. 1. Ibnu Abbas berkata, jangan memberi kesaksian kecuali apa yang telah engkau lihat dengan kedua mata kepalamu, apa yang kau dengar dengan telingamu, dan apa yang diketahui oleh hati dengan penuh kesadaran. 2. Qatadah berkata, jangan kamu berkata saya telah mendengar padahal kamu belum mendengar, dan jangan berkata saya telah melihat padahal kamu belum melihat, dan jangan kamu berkata saya telah mengetahui padahal kamu belum mengetahui. 3. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dan larangan mengatakan sesuatu yang tidak diketahui ialah perkataan yang hanya berdasarkan prasangka dan dugaan, bukan pengetahuan yang benar. Seperti tersebut dalam firman Allah. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka yang sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Surat Al-Hujurat ayat 12. Dan seperti tersebut dalam hadis, jauhilah engkau sekalian prasangka, sesungguhnya prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Riwayat Muslim, Ahmad, dan At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Ada juga yang berpendapat bahwa dimaksud ialah larangan kepada kaum musyrikin mengikuti kepercayaan nenek moyang mereka dengan taklid buta dan mengikuti keinginan hawa nafsu. Di antaranya adalah mengikuti kepercayaan nenek moyang mereka menyembah berhala dan beri berhala itu dengan berbagai macam nama. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak lain hanya nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-ngadakannya. Surat An-Najm ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengatakan bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati yang ditanya, apakah yang dikatakan oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang didengar suara hatinya. Apabila yang dikatakan itu sesuai dengan pendengaran, penglihatan, dan suara hati. An-Nur ayat 24. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Syakal bin Humaid, ia berkata, saya mengunjungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian saya berkata, wahai Nabi, ajarilah aku doa minta perlindungan yang akan aku baca untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi memegang tanganku seraya bersabda, katakanlah, aku berlindung kepadamu ya Allah, dan kejahatan telingaku, kejahatan mataku, kejahatan hatiku, dan kejahatan maniku atau zina. Hadis riwayat Muslim. Baik, saya menyimpulkan dari presentasi saya hari ini. Kesimpulannya, potensi diri manusia secara utuh adalah keseluruhan badan atau tubuh manusia sebagai suatu sistem yang sempurna yang dibandingkan dengan sistem makhluk ciptaan Allah lainnya seperti binatang, malaikat, jin, iblis, dan setan. Apabila diidentifikasikan potensi-potensi yang telah ada pada diri kita, manusia adalah akal pikiran, hati, dan indera. Setiap pemikir dan ahli yang bekerja di bidang tertentu membutuhkan peran pemikirannya untuk mempelajari masalah dan konsep manusia ini. Pandangan lainnya adalah bahwa dalam agama atau teologi, konsep manusia juga telah dipelajari dan diberi penjelasan tertentu. Para teolog mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan dan harus mematuhi aturan Tuhan. Manusia mematuhi sunatullah saat melakukan sesuatu atau berperilaku. Manusia harus bertanggung jawab atas perilaku tersebut. Baik, mungkin
saya tutup presentasi hari ini dengan jika ada salah mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Saya tutup dengan akhiri billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.